Halo, hari ini saya mau kembali share tentang yang diambil dari buku King. Saya ambil dari perikop di bab 3 tentang prinsip po. Tapi yang mau saya sharing adalah tentang hubungan dengan godly people. Jadi sebelumnya saya akan bacakan di Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi di buku King ini ada satu bagian yang menceritakan tentang hubungan dengan godly people. Saya akan bacakan. Sebagai King, kita harus bisa membatasi hubungan dengan orang-orang tertentu yang bisa membahayakan hidup dan panggilan Anda. Sekali lagi saya mau berkata, Tuhan memakai manusia untuk memberkati semua orang, tetapi setan juga memakai untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa hubungan membawa influence, dan dalam hubungan Anda satu dengan yang lain akan saling menularkan dan menukarkan sesuatu. Setiap hubungan Anda dengan seseorang itu seperti paket lengkap, berisi semua kelemahan dan kekuatannya, kebangkitannya dan kejatuhannya. Dan hal yang paling berbahaya dari hubungan adalah nasihat orang fasik, seperti yang tadi di kitab Mazmur yang sudah saya baca sebelum. Apa itu orang fasik? Orang tidak peduli dengan hukum Tuhan karena melakukan apa yang mereka pandang baik. Nasihat yang salah itu membuat cara berpikir Anda disesatkan. Anda harus membatasi dan memilih orang-orang yang boleh memasuki pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus dalam hidup Anda. Di buku ini, seperti apa yang tadi dibaca, mengajarkan bahwa dalam sebuah hubungan itu kita harus memilih-milih. Seperti dalam kitab Mazmur, ketika kita duduk dengan kumpulan pencemooh, kita akan menjadi seorang yang pencemooh. Ada lagi istilah lain di umum, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang penjual minyak wangi, biasanya kita ikut merasakan harumnya. Kalau kita gaul dengan para penjahat, kita pun kadang akan terbawa menjadi seorang yang penjahat. Jadi betapa pentingnya, seperti yang Mazmur bilang, pada siapa kita bergaul, pada siapa kita berhubungan, karena itu yang akan menentukan hidup kita ke depannya, karena akan membawa begitu banyak pengaruh dengan orang-orang itu. Tapi bersyukur bahwa di buku ini saya bertemu dengan gereja Overcomer, ketemu ada begitu banyak godly people di sana, di mana adalah orang-orang yang saling memiliki kasih mesra. Di sana ada kesatuan. Di Overcomer ada yang namanya, ketika melihat orang yang salah, tidak, Pastor Gembala kami selalu mengajarkan tidak melihat dengan mata penghakiman, tapi dengan mata belas kasihan. Dan itu yang membuat setiap orang merasa dihargai, dicintai, dan dikasihi. Jadi penting banget kita punya hubungan dengan godly people, karena itu yang membuat karakter kita bertumbuh. Dan saya percaya ketika ada support dari orang-orang yang baik, hidup kita yang tadinya dalam proses itu akan pelan-pelan dibentuk dengan orang-orang yang mensupport kita. Saya percaya kalau kita selalu mau dibentuk di tengah-tengah godly people yang selalu support, mendukung, dan mendoakan, baik lewat komsel, lewat, kalau di Overcomer itu ada yang namanya ladang,
ada ladang family, ada ladang kids, ladang kuliah kerja, ladang EXO. Itu akan kita ada dalam satu komunitas yang benar, yang dimana adalah orang-orang yang saling membangun hubungan yang baik. Jadi seperti yang dikatakan di buku ini, hubungan akan membawa influence, dan dalam hubungan satu dengan yang lain akan saling menularkan dan menukarkan sesuatu ya. Ketika kita ada di tengah-tengah godly people, kita akan saling menularkan dan menukarkan sesuatu yang baik. Ketika kita ada di dalam hubungan di tengah-tengah yang tidak baik, kita pun akan mengalami itu. Jadi teruslah kita belajar untuk menemukan orang-orang godly people di tengah-tengah dalam hidup kita. Demikian sharing saya.